Baik, untuk kelas 10 saya akan membahas kisi-kisi untuk persiapan penilaian tengah semester ganjil yang akan diadakan di hari Senin nanti. Nah, ini nanti saya bahas soal sesuai dengan yang telah saya berikan kepada kelas 10 yang saya ajar. Nanti dilihat benar atau tidaknya saya berikan penyelesaian, saya berikan lewat PDF soal beserta penyelesaian. Jadi ini hanya ganti angka saja, soal sangat mirip dengan PTS, tinggal ganti angka saja. Jadi kalau ini lancar berarti nanti PTS-nya pasti lancar. Oke, gitu ya, diperhatikan waktunya. Kita 20 soal hanya 60 menit. Jadi dipersiapkan, dilatih agar bisa mengerjakan dengan lancar. Oke, untuk yang nomor 1 saya bahas. Di sini hasil dari 5 pangkat 3. Wah, gampang sekali. 5 pangkat 3 berarti perkaliannya 5 kali 5 kali 5, 5-nya 3 kali. Berapa? 5 kali 5, 25 kali 5 adalah 125. Selesai. Selanjutnya, untuk nomor 2, hasil dari 3 pangkat 2 dipangkatkan 5 dikali 3 pangkat 3 dipangkatkan negatif 4. Jadinya bagaimana? Di sini kalian harus mengalihkan dulu, ingat kan? Nah, jadinya 3 pangkat 2 kali 5 adalah 10 dikali dengan 3 pangkat 3 kali negatif 4 adalah negatif 12. Kalau sudah perkalian, jika di sini sama, maka pangkat ditambah. Berarti 3 pangkat 10 ditambah negatif 12. Berapakah itu? 10 dikurangi 12 adalah 3 pangkat negatif 2. Pangkat positif berarti dibuat 1/3 pangkat 2. Gitu kan? Sama dengan 1/9. Selesai. Nomor 3, jika P 27, Q 32, ditanyanya 12 kali P pangkat negatif 1/3 kali Q pangkat 2/5. Berapakah hasilnya? Nah, tinggal masukin aja nih P-nya, Q-nya. Kita tulis dulu soalnya. 12 kali P pangkat negatif 1/3 kali Q pangkat 2/5. Sama dengan 12 kali P-nya adalah 27 pangkat negatif 1/3 kali Q-nya berapa? 32 pangkat 2/5. Selanjutnya baru kita sederhanakan. 12 dikali 27. 27 itu kira-kira berapa kali berapa? Nggak mungkin 2 kali 2 karena belakangnya 7. Ganjil, berarti otomatis dia adalah suatu bilangan ganjil, itu 3 kali 3, 9 kali 3, 27, berarti 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 dipangkatkan negatif 1/3 dikali 32, belakang pangkat genap, berarti kalian coba paling sederhana yaitu 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8 kali 2, 16 kali 2, 32, berarti 2 pangkat 5. Ditulis 2 pangkat 5, pangkat 2/5. Sama dengan tinggal dioperasikan saja. Kalau pangkat dipangkatkan berarti tinggal dikali. 3 kali negatif 3 kali negatif 3 coret, jadinya negatif 1 dikali 5-nya coret, jadi pangkat 2. Nah, kalau sudah selesai tinggal dioperasikan saja. 12 kali 3 pangkat negatif 1 pasti 1/3, ya kan? 1/3 pangkat 1 sama aja dengan 1/3. 2 pangkat 2 adalah 4. 12 bagi 3 yaitu 4. 4 kali 4 adalah 16. Selesai. Perhatikan soal nomor 4. Di sini bentuk sederhana dari akar-akar berikut adalah, nah, dilihat dari sini akar yang paling sederhana adalah 3. Berarti kira-kira dari kedua ini juga ada yang dipangkat. Ada bilangan sederhananya adalah 3. Jadi 3 kali berapa? Jadi 125. 3 kali 25. Ditambah 3 kali berapa? Jadi 48. Yaitu 16. Atau caranya itu dibagi berapa yang hasilnya akarnya nanti bisa keluar. Misalkan 25 kali 3 kan 125. 25 bisa keluar. 48 misalkan dibagi 2 boleh. Jadinya dibagi 2 yaitu 24 kali 2. 24 bisa di akar? Nggak bisa. Kalau 3 kali 16 bisa karena akar 16 adalah 4. Jadi bisa keluar. Nah, selanjutnya negatif akar 3 gitu ya. Nah, akar 25 adalah 5, jadinya yang di dalam masih akar 3. Ditambah akar 16 adalah 4, di dalam masih akar 3. Dikurangi akar 3. Nah, kalau seperti ini sudah bisa dioperasikan karena sejenis yaitu akar 3, sama-sama akar 3. 5 tambah 4, 9 kurangi 1, 8. Hasilnya adalah 8 akar 3. Selesai.
Oke, di sini nomor 5, nilai dari akar 11 ditambah akar 3 dikali akar 11 min akar 3. Di sini nilainya sama, A-nya sama, B-nya sama. A plus B, A min B. Ingat kalau A plus B, A min B berarti A kuadrat min B kuadrat. Boleh dikalikan pelangi satu-satu, tapi ada cara cepatnya yaitu pakai A kuadrat min B kuadrat. Di sini saya berikan cara cepat karena untuk membiasakan penyelesaian ujian ya. Jadinya A kuadrat min B kuadrat, A-nya adalah akar 11 kuadrat ya. Akar 11 kuadrat dikurangi B-nya akar 3. Akar 3 kuadrat, gitu kan? Nah, kalau akar dikuadratkan, akarnya hilang jadi 11. Akarnya dikuadratkan, akarnya hilang jadi 3. Akar A kali akar A, dia adalah A, atau bilangan itu sendiri. 11 dikurangi 3, yaitu 8. Selesai. Cepat ya. Selanjutnya adalah nomor 6, bentuk sederhana dari. Nah, kalau seperti ini berarti pakai cara merasionalkan. Ya, pembagian bentuk akar dirasionalkan. Cara merasionalkan, kenapa dirasionalkan? Karena ada akar di penyebut. Jadi dirasionalkan dengan cara mengalihkan penyebutnya dan dibalik operasinya. Jadi dari plus jadi min, kalau di sini min jadi plus gitu ya. Nah, seperti ini namanya merasionalkan penyebut. Nah, kalau sudah seperti ini, barulah kita gabungkan 4 kali 3 min akar 5. Nah, dibuat seperti ini. Di sini 3 plus akar 5 dikali 3 min akar 5. Sama nggak? A plus B, A min B. Berarti pakai cara A kuadrat min B kuadrat. Berarti 3 kuadrat dikurangi akar 5 kuadrat. Hasilnya berapa? Dioperasikan yang pembilangnya dulu. 4 kali 3, 12. Dikurangi 4 kali akar 5 adalah 4 akar 5. Ingat pembilang itu di atas, penyebut itu di bawah. Gitu ya. Jadi jangan bingung kalau saya menyebut pembilang atau penyebut. Di sini 3 kuadrat yaitu 9 dikurangi akar 5 dikuadratkan, akarnya jadi hilang jadi 5. Sama dengan 12, saya taruh sini, dikurangi 4 akar 5 per yang penyebutnya dikurangi 9 kurangi 5 adalah 4. Bisa dicoret langsung? Tidak bisa, dicoret kalau ada perkalian. Jadi yang pembilang atau yang atas dibuat perkalian, jadinya 4-nya keluar. 3 dikurangi akar 5. Kok bisa min? 4 kali 3, 12. 4 kali min akar 5, min 4 akar 5. Jadi 4-nya dikeluarkan, biar bisa dicoret dengan penyebut. Nah, jadi hasilnya adalah 3 min akar 5. Selesai, gitu ya. Oke, sekarang perhatikan nomor 7. Bentuk sederhana dari akar 3 dikurangi 2 akar 2 per sekian. Kalau ada pembagian bentuk akar, masih ada bentuk akar di penyebut, berarti kita perlu merasionalkan penyebut dengan cara mengalihkan penyebutnya itu dari dikurang jadi positif. Kalau jadi dari positif jadi negatif, gitu ya. Sama dengan kalau udah seperti ini, pembilangnya disederhanakan dulu. Jadi akar 3 min 2 akar 2 dikali dengan akar 3 plus akar 2 per. Nah, dilihat yang bawah. Di bawah itu pasti A kuadrat min B kuadrat, A plus B, A min B, A plus B, A min B. Meskipun kebalik, masih sama karena perkalian. Jadinya akar 3 kuadrat dikurangi akar 2 kuadrat, gitu kan? Sama dengan, nah kalau seperti ini dikalikan, ulangi. Akar 3 kali akar 3 adalah 3, akarnya hilang. Akar 3 kali akar 2, akar 3 kali plus akar 2 adalah plus akar 6, ya kan? Yang di dalam akar dikalikan. 2 akar 2 dikalikan akar 3, ini min, jadi min 2 akar 6 yang di dalam akar dikalikan 2 kali plus akar min akar 2, min 2 akar 2 dikalikan akar 2 jadinya min 2 kali 2. Kenapa 2 di sini? Karena akar 2 kali akar 2 adalah 2. Udah paham ya? Per akar 3 kuadrat adalah 3, akar 2 kuadrat adalah 2. Sama dengan yang sama kita operasikan 3. 2 kali 2 adalah 4 dikurangi 4 ditambah akar 6 dikurangi 2 akar 6. Kita satukan yang sejenis gitu ya. 3 kurangi 2 adalah 1 sama dengan 3 kurangi 4 adalah negatif 1. Akar 6 dikurangi 2 akar 6 berarti 1 dikurangi 2 yaitu min 1 akar 6 atau min akar 6 per 1, nggak usah ditulis. Jadi hasilnya adalah min 1 min akar 6. Selesai. Gitu ya. Nomor 8, jadikan dalam bentuk pangkat dari 5 log 6 25 sama dengan 4. Wah, gampang sekali. Langsung saja 5 pangkat 4. Ini ekivalen sama dengan 625. Selesai, gitu aja. Oke, untuk yang nomor 9, 2 log 1 per 8 pangkat 2. Bentuk sederhananya adalah, nah gimana caranya? Kita lihat, di sini 2 log 1 per 8 pangkat 2, artinya sama aja dengan 2 log 1 per 8 itu berapa? 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3.
karena 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, jadinya 2 log 1 per 2 pangkat 6. Kalau sudah 2 pangkat 6 nya diubah jadi pembilang, jadi 2 log 2 pangkat negatif 6. Kalau bentuk seperti ini, logaritma pangkat belakang ditaruh di depan. Nah, saya taruh sini. Min 6 kali 2 log 2. Min 6 nya taruh di depan. Selain min 6 nya taruh di depan gitu ya. Nih. Min 6 taruh di depan, jadinya 2 log 2 itu adalah 1, berarti min 6 kali 1 yaitu min 6. Selesai. Sekarang nomor 10. 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6. 2 log 2 log 2 log. Kalau ada sama, berarti jadinya 2 log perkalian logaritma di jumlah. Berarti 4 kali 12 karena perkalian logaritma di jumlah. Karena dikurangi berarti dibagi 6. Selesai. Kalau di sini sama loh ya, syaratnya 2 log 2 log 2 log atau 3 log 3 log 3 log. Pokoknya syaratnya sama, belakangnya yang berbeda. Nah, tinggal dicoret-coret. 12 bagi 6 adalah 2, 4 kali 2 8. 2 log 8. Artinya 2 log 2 pangkat 3. Pangkat di belakang taruh di depan. 3 kali 2 log 2 adalah 3 kali 1. Ya kan? Sama dengan 3. Selesai. Sekarang nomor 11, 3 log 5 dikali 5 log 7 kali 7 log 81. Kalau perkalian seperti ini dan ada yang sama, tinggal coret-coret, coret-coret. Maka yang masih itu ditulis ulang, 3 log 81. Baru kita sederhanain lagi jadi 3 log 81 itu pasti 3 pangkat 3 kali 3, 9 kali 3, 27 kali 3, 81, berarti 3 pangkat 4. Nah, pangkat di belakang taruh di depan. 4 kali 3 log 3. 3 log 3 adalah 1, jadi 4 kali 1 adalah 4. Selesai. Di sini jika log 2 sama dengan A, log 5 sama dengan B, maka log 80. Nah, kalau seperti ini kita buat terdiri dari 2 dan 5 untuk menjadi 80. Berarti log 2 log 80 yang plus sederhana dulu aja, 8 kali 10 gitu kan. Jadinya log 2 pangkat 3 ditambah log 2 kali 5. Kenapa ditambah? Karena perkalian, ya kan? Nah, kalau sudah log 2 pangkat 3 berarti 3 kali log 2 ditambah log 2 ditambah log 5. Gitu kan? Kalau sudah, log 2-nya ada berapa sih? Ini ada 3 tambah 1, berarti ada 4 kali log 2. Log 2-nya itu adalah A. Ditambah log 5 adalah B. Selesai. Gampang. Oke, untuk yang nomor 13, nilai X dari persamaan berikut adalah, ya sudah, tinggal dikerjakan aja. Operasikan yang sejenis. Yang memiliki variabel X dengan variabel X, yang konstanta dengan konstanta. Dipindahkan ruas, 2X, 4X pindah ruas dari positif jadi negatif, 4X sama dengan 6, 4 pindah ruas jadi positif, dari positif jadi negatif. 2X dikurangi 4X adalah negatif 2X, 6 dikurangi 4 adalah 2. Karena perkalian, berarti kalau pindah ruas jadi pembagian, 2 per negatif 2. Jadi sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Selesai. Oke, untuk yang nomor 14 di sini soalnya adalah 5X dikurangi 2 kali X plus 7 sama dengan X plus 10. Ini sama dengan ya. Nah, gimana caranya? Operasikan perkaliannya dulu. Berarti 2 kali X, 2 kali 7. Negatif 2 kali X, negatif 2 kali 7. Gitu ya. Jadinya 5X min 2 kali X adalah min 2X, min 2 kali 7 adalah min 14 sama dengan X plus 10. Baru yang sejenis dioperasikan. 5X kurangi 2X adalah 3X. Ini masih ada X min X sama dengan 10 min 14 pindah ruas jadi plus 14. Gitu kan. 3X kurangi X adalah 2X sama dengan 24. Jadi X perkalian pindah ruas jadi pembagian. 24 dibagi 2 adalah 12. Selesai. Ini adalah nilai X-nya. Oke, sekarang ke pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu akan berubah tandanya dari misalkan dari kurang dari akan jadi lebih dari jika dikalikan dengan negatif atau dibagikan dengan bilangan negatif. Nah, kalau sekarang kita operasikan dulu yang sejenis. T plus 6 kurang dari 15 yang sejenis berarti 6 sama 15. 6 pindah ruas jadi 15 kurangi 6 gitu.
sama dengan T kurang dari 15 kurangi 6 adalah 9. Selesai. Oke, untuk yang nomor 16, sebelumnya ini bukan nilai X dari peridaksamaan tapi nilai T, gitu ya. Karena di sini T. Sekarang nilai dari peridaksamaan ini, bagaimana caranya? Sama, dioperasikan dulu. 4 kali X adalah 4X, 4 kali min 2 adalah min 8, lebih dari sama dengan 12. Selanjutnya, 4X, nah ini 12 sama negatif 8 dijadikan 1 karena sejenis, negatif 8 pindah ruas jadi positif 8. 4X berarti 20. Nah, biar jadi X berarti harus dibagi 4. X lebih dari 20 bagi 4 adalah 5. Selesai. Ini tidak berubah tanda. Kenapa? Karena dia dibagi bilangan positif. Oke, untuk yang nomor 17, negatif 8 kali X plus 1 lebih dari 14 dikurangi 2 kali X plus 2. Kalau seperti ini berarti kalian operasikan yang perkalian dulu. Negatif 8 kali X adalah negatif 8X. Negatif 8 kali 1 adalah negatif 8. Lebih dari 14 ditulis lagi, dikurangi baru di sini dikalikan pelangi. Negatif 2 kali X adalah negatif 2X. Negatif 2 kali 2 adalah negatif 4. Kalau sudah, baru operasikan yang sejenis. Negatif 8X plus 2X lebih dari 14 dikurangi 4, 10 ditambah 8. Nah, selanjutnya negatif 8 tambah 2 adalah negatif 6X lebih dari 18. Kalau seperti ini biar jadi X berarti dibagi negatif 6. Karena dibagi negatif dari lebih dari jadi kurang dari. Negatif 6 bagi negatif 6 1X. 18 bagi negatif 6 adalah negatif 3. Selesai, ini jawabannya. X kurang dari negatif 3. Kalau ujian seperti ini, tapi kalau dalam bentuk essay harus dalam bentuk himpunan penyelesaian seperti yang sudah saya jelaskan di materi-materi daring sebelumnya. Saya lanjutkan. Oke, coba perhatikan nilai mutlak ini. Nilai mutlak bilangan asli. Jadi di sini langsung saja kalau bilangan asli nilai mutlak berapapun, misalkan dia negatif pasti tetap jadi positif. Nah, di sini kalau di dalam nilai mutlak ada 2 operasi, dioperasikan dulu. Jadinya 3 kali 6 dikurangi 8 adalah negatif 2 ditambah negatif 5 dikurangi 2 kali negatif 3 dikurangi negatif 5 adalah negatif 8. Kalau sudah dioperasikan di dalam nilai mutlak harus positif negatif 2 jadi positif 2. 3 kali 2 adalah 6 ditambah nilai mutlak negatif 5 adalah 5 dikurangi 2 kali nilai mutlak dari negatif 8 adalah 8. Ini masih negatif ya karena 2 di sini tidak ada nilai mutlaknya. Nah, jadi 6 tambah 5 adalah 11 dikurangi 2 kali 8 adalah 16. 11 dikurangi 16 adalah negatif 5. Selesai. Oke, sekarang persamaan nilai mutlak. Kalau persamaan nilai mutlak berarti dibuat cara pertama saja biar lebih enak, dibuat positif sama dibuat negatif. Kalau dibuat positif berarti nilai mutlaknya dibuat positif jadi 4x min 1 sama dengan 7. 4x sama dengan negatif 1 pindah ruas jadi 7 ditambah 1. 4x sama dengan 8. X sama dengan 8 dibagi 4 yaitu 2. Sedangkan yang negatif berarti nilai mutlaknya dijadikan negatif. Negatif dari 4x min 1 sama dengan 7. Negatif kali 4x adalah negatif 4x. Negatif kali negatif 1 adalah plus 1 sama dengan 7. Negatif 4x sama dengan 7 dikurangi 1, ini pindah ruas. Jadi negatif 4x sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi negatif 4 sama dengan X sama dengan negatif 3/2. Jadi HP-nya, nah kalau di pilihan ganda ini lebih sederhana lagi, boleh negatif 3/2,2 atau boleh jadi 2, negatif 3/2 gitu ya. Selanjutnya, nah kalau di sini nilai pertidaksamaan nilai mutlak berarti kalau dia kurang dari berarti dibuat satu kasus saja, tapi kalau lebih dari ada 2 kasus ya. Kalau kurang dari dibuat satu kasus, karena di sini 1 jadi negatif 1 yang ruas kiri, yang kanan tetap 2x min 5, yang ruas kanan positif 1 gitu kan. Nah, selanjutnya ini ekivalen itu sama aja dengan sama dengan. Jadi di tengahnya di sini diubah biar jadi x, berarti negatif 5 itu dihilangkan dengan cara ditambah 5. Jadi ruas kiri juga ditambah 5, ruas tengah berarti tinggal 2x, ruas kanan berarti juga ditambah 5, sama-sama dijumlah dengan 5. Selanjutnya biar jadi x berarti harus dibagi dengan 2.
Berarti negatif 1 tambah 5 itu berapa? 4. 4 dibagi 2 kurang dari 1 tambah 5, 6. 6 bagi 2 ya kan? Nah, hasilnya berapakah itu? 2 kurang dari X kurang dari 3. Selesai, ini hasilnya. Oke, jadi ini langsung ke part pertama saja, nggak usah dipisah karena di sini bisa waktunya bisa nyampe nggak lebih dari 20 menit. Oke, semoga berhasil, semoga lancar untuk PTS-nya. Saya harap semoga kalian bisa mendapatkan nilai yang terbaik di antara yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.